Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwati iman jamaah hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pada maghrib ini kita masih diberikan kesehatan, kemampuan sehingga kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat yang tertanam dalam hati kita seterusnya doa mardotillah, juga langkah kita dari rumah masing-masing sampai ke masjid ini dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi amalan makbulan sekaligus menjadi kifarat bagi dosa-dosa kita semua. Ikhwati iman jamaah hadirin rahimakumullah. Mari kita lanjutkan bahasan kita sifat salat Nabi bagian keempat. Kemarin kita sudah membahas mengenai hukum membaca Al-Fatihah. Hukum membaca Al-Fatihah itu merupakan hukum yang wajib dan termasuk syarat juga rukun, sehingga tidak bisa kita tinggalkan dan tidak bisa kita lewatkan kecuali dalam posisi ketika berjamaah. Maka kemarin dibahas bagaimana Rasulullah SAW ketika ada para sahabat yang membaca di belakang Rasul, maka Rasulullah SAW itu menegur bacaan sahabat tersebut ketika posisinya sedang jahriyah, yaitu dijaharkan. Nah, kemudian Abu Hurairah memberikan solusi. Lalu bagaimana agar bisa membaca Al-Fatihah tetap dibaca? Maka kata Abu Hurairah, ikutilah bacaan imam dengan cara dibaca di dalam hati. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengucapkan amin setelah membaca Al-Fatihah dalam sholat. Baik, kita lihat di dalam hadis riwayat Al-Jamaah an Abi Hurairah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, idza ammanal imamu, apabila imam mengucapkan amin, fa'aminu, maka ucapkanlah oleh kalian amin. Fa'innahu man wafaqa ta'minahu, karena siapa yang mengucapkan aminnya ta'minal malaikati, bersamaan dengan ucapan malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi luar biasanya dina salat mah gitu kan. Makmum mengucapkan amin, imam pun mengucapkan amin. Jadi ketika imam mengucapkan amin, maka makmum pun ikut mengucapkan amin. Dan pada waktu itu pun bersamaan dengan aminnya malaikat, maka ganjaran yang akan didapatkan yaitu ma taqaddama min dhanbi, akan dihapus dosa yang telah lalu. Jadi aminnya bersamaan dengan imam. Jadi imam juga harus mengucapkan amin. Jadi bukan hanya makmum saja gitu mengucapkan amin gitu. Bahkan amin ini menjadi sangat-sangat dianjurkan, tidak boleh ditinggalkan gitu. Jangan. Kalau orang-orang Syiah itu ketika setelah membaca Al-Fatihah Pak, mengucapkan amin. Orang-orang Syiah mah gitu. Nah, nanti ada dalam hadis yang lain ketika membaca Al-Fatihah tanpa mengucapkan amin, maka tidak sah salatnya. Nah, kemudian juga nanti di dalam hadis-hadis ini menjadi pelajaran untuk kita, apakah ketika mengucapkan amin itu di dalam sholat atau ketika membaca biasa tilawah, kita pun harus mengucapkan amin. Maka yang dianjurkan untuk mengucapkan amin itu dilihat di dalam riwayat-riwayat itu, yaitu ketika sholat saja. Dan ketika tilawah biasa itu tidak dianjurkan untuk mengucapkan amin. Kalaupun ternyata Ustaz cenah mengucapkan amin kumaha tuh ketika tilawah, ya silahkan saja itu. Mangga, cuman jangan disebutkan bahwa itu keharusan, karena tidak ada
anjuran ketika tilawah biasa gitu Pak. Itu mengucapkan amin. Kemudian dalam hadis yang kedua, an Abi Hurairah dari Abu Hurairah qala ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qala al-imamu, apabila imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin, membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, faqulu, maka ucapkanlah oleh kalian amin. Jadi amin oke, jelas. Amin. A-nya panjang, mina panjang. Fa innal malaikata, maka sesungguhnya malaikat taqulu amina, juga membaca amin. Wa innal imama, dan sesungguhnya imam juga yaqulu amina, mengucapkan amin. Jadi semuanya mengucapkan amin. Jadi makmum amin, imam amin. Jadi bukan hanya imam memberikan komando ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, imam ngabetam gitu. Jadi imam juga sama mengucapkan amin. Apakah imam mengucapkan aminnya dijaharkan? Oh iya sama. Gitu. Jadi dijaharkan. Itu harus dikeraskan Pak aminnya. Jadi jangan sampai tidak dibaca, tidak dikeraskan gitu. Jadi dikeraskan dengan jelas. Nah, faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika, barang siapa yang ucapan aminnya bersamaan dengan ucapan amin malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, maka akan dihapus dosanya yang telah lalu. Kemudian hadis yang selanjutnya juga sama, hadis yang berkenaan dengan amin. Redaksinya pun sama, intinya pun sama, itu bahwa anjuran untuk mengucapkan amin setelah imam selesai membaca Al-Fatihah. Kesimpulan, membaca amin setelah Al-Fatihah dalam sholat itu disyariatkan. Mengucapkan amin dalam sholat berjamaah yang dijaharkan itu sangat dianjurkan bersamaan antara imam dan makmum, karena ada ketentuan maghfirah, ampunan dosa, dan juga dikeraskan ucapannya tuh Pak. Gitu. Jadi ulah tahu Pak gitu kan. Jadi elek-elek baru dah gitu. Tapi kita ngagorowo oke Pak amin gitu. Cuman dikeluarkan amin. Nah, gitu. Jadi dikeraskan. Keterangan amin itu maknanya Allahumma stajib. Gitu. Artinya, ya Allah kabulkanlah. Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, adapun malaikat mengucapkan amin. Nah, ari urang mah makna amin untuk kita, maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah kabulkan gitu. Tapi di sana juga malaikat mengucapkan amin. Nah, makna ucapan amin malaikat mereka meminta ampunan kepada Allah untuk segenap kaum mukminin gitu. Makanya ada keutamaan di dalam hadis itu, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, akan dihapus dosa yang telah lalu. Imam mengucapkan amin, makmum mengucapkan amin, dan malaikat pun mengucapkan amin. Amin kita meminta untuk dikabulkan doa kita, dan amin malaikat itu ketika bertepatan dengan kita sekaligus malaikat memohon ampunan kepada Allah. Jadi luar biasa. Itu di dalam ucapan amin. Kemudian yang selanjutnya, hukum membaca surat. Ustaz, punten. Ya. Pilih hilap. Saatos waladolin nah imam ngawas robik firli. Semoga sebagian ayat ngupik itu robik firli. Ya. Kalau kita lihat satu di dalam Al-Quran itu tidak ada redaksi Robin Firli sama sekali. Kemudian kita lihat juga dari hadis-hadis yang menganjurkan untuk mengucapkan amin, malah Rasul langsung memerintahkan fakulu kepada makmum itu termasuk imam juga amin. Jadi tidak ada di dalam dalil atau hadis-hadis riwayat-riwayat yang ada tambahan Robin Firli gitu. Itu hanya tambahan doa gitu kan.
tambahan doa dari seorang pembaca gitu. Jadi kalau misalkan di luar sholat pakai Robik Firly tenaun atosna. Ampuni dosa. Nah, ya Allah ampunilah dosaku, silakan saja gitu. Cuman tidak boleh diharuskan. Kalau diharuskan, nyawayahna harus ada keterangan yang mengharuskan itu. Terutama di dalam sholat karena sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Ketika imam sudah membacakan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, tidak ada anjuran yang lain kecuali Rasul langsung memerintahkan faqulu. Nah, maka ucapkanlah oleh kalian amin. Bertepatan dengan imam, begitupun malaikat gitu. Jadi langsung mengucapkan amin. Tadi yang Pak Andi sampaikan, berarti itu kan itu rukun qauli ya, bacaan Fatihah itu ya. Itu kan udah ada seperti itu, Ya. itu Al-Fatihah itu. Berarti kalau ditambahin Robik Firly itu bukan surat Al-Fatihah lagi berarti kalau begitu. Nah, itu dia. Jadi kalau sudah ada ketentuan yang ditetapkan oleh Rasul itu, maka kita tidak boleh untuk menambahkan lagi. Nah, jadi baiknya doa itu boleh kita baca kecuali di luar sholat silakan. Karena itu mah sebagai bentuk doa saja untuk kita gitu kan. Jadi sebagai bentuk doa dan kita menjadikan perhatian itu Al-Fatihah itu karena wajib gitu. Baku baca seperti itu Nah, kan tidak ada jadi Robik sudah- Firly ya. Nah, gitu. Jadi sudah baku, sudah aturannya memang menjadi rukun sholat gitu kan. Ketika bentuknya seperti itu ya kita harus mengikuti seperti itu. Karena itulah yang terbaik gitu. Meskipun doa itu baik gitu kan. Cuman karena tempatnya yang sudah dibakukan oleh Rasul seperti itu, maka jangan ditempatkan di sana gitu. Kalau di luar sholat mah manggal teuing gitu. Cuma tetap tidak boleh diharuskan juga karena tidak ada gitu kan redaksi di dalam ayatnya juga tambahan dengan Robik Firly. Nah itu mah di luar dari ayat Quran kita menambahkan kepada Allah untuk mengampuni dosa kita gitu kan dengan Cuma belum ada keterangan itu bisa membatalkan karena bukan bacaan Al-Fatihah atau boleh. Nah, kalau keterangan seperti itu sampai membatalkan mah belum ada. Tidak ada gitu. Karena memang tidak ada bahasan Robik Firly setelah waladolinnya gitu kan. Karena memang keterangannya tidak ada tentang Robik Firly setelah Al-Fatihah mah gitu. Jadi keterangannya ketika setelah Robik ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, Rasul langsung memerintahkan amin gitu. Jadi tidak ada selingan sama sekali. Bertepatan dengan Kalau begitu kan itu berada-ada kan. nah yang dikhawatirkan. Ya, itu kan sifatnya kan bid'ah. Mhm. Mungkin kalau misalkan ada keterangan yang hadis dhaif atau hasan atau mungkote gitu kan. Nah, itu kan bisa dipahami bahwa itu memang ada gitu kan. Tapi ini mah saya secara pribadi belum pernah mendengar ada kata-kata Robik Firly. Jadi mungkin ini yang harus diberikan ya pengertian juga gitu kan. Tapi ini yang mengajarkan demikian tepat itu kita juga gitu. Iya. Nah inilah pentingnya ketika kita mempelajari kaifiat sholat itu gitu kan, dihadirkan berbagai sumber gitu kan, berbagai dasar gitu. Karena sholat itu punten Pak Bu, tidak ada bagian sholat yang tidak ada keterangannya. Detail sholat mah gitu. Jadi kalau kita belajarnya cuma gambar gitu kan, kemudian disertakan doanya, gampang itu mah gitu kan, untuk sementara waktu. Nah, tapi ketika kita meningkat untuk memahamkan dan untuk memperbaiki amalan kita terutama sholat, ya kita masuk ke ranah ini gitu. Jadi kita mendasari amalan-amalan sholat kita apakah sudah betul ataukah belum. Kalau ternyata memang ada kesalahan di dalam sholat kita, ketika tidak ada keterangan, ya kita memperbaiki sedikit demi sedikit gitu. Ketika keterangannya sudah jelas ada gitu. Nah, terutama dalam tambahan ketika dalam sholat terutama Al-Fatihah itu sangat disayangkan sekali gitu kan. Jadi Al-Fatihah itu sudah menjadi rukun dan juga tuntunannya atau anjurannya juga sudah jelas gitu.
maka tidak boleh ada sampai ditambahkan gitu. Kecuali kalau tadi di luar sholat gitu, mangawai itu mah bentuknya hanya sebatas doa saja. Gitu. Jadi dalil-dalil yang menerangkan mengucapkan amin tidak perlu ditambah dengan robbing fi'li. Gitu. Karena dengan langsung mengucapkan amin pun itu sudah menjadi makna gitu kan. Kita memohon kepada Allah untuk mengabulkan doa kita gitu. Dan ketika waktu itu pun malaikat mengaminkan juga, makna aminnya malaikat memohon ampunan kepada Allah. Jadi sebetulnya kita simpel gitu ya. Hanya mengucapkan amin saja dari instruksi Rasul, Allah akan menghapus dosa kita gitu. Ketika bertepatan dengan malaikat pada waktu itu. Dan tidak perlu dijelaskan lagi dengan robbing fi'li gitu. Karena dari makna amin itu sudah mencakup diampuninya dosa gitu. Dan dipastikan saat kita mengucapkan amin, malaikat pun mengucapkan amin. Nah itu, jadi bertepatan pisan gitu kan dengan malaikat. Hanya orang-orang Syiah itu tidak mengucapkan amin sama sekali gitu kan. Setelah waladolin ya sudah mereka mengabat tamunya gitu. Tidak mengucapkan amin. Itu mau dikabulkan doanya. Nah itu dia. Tapi nanti ada Pak, apa namanya, di madhab tertentu, ada madhab tertentu yang memang tidak mengucapkan amin gitu. Sekarang kan lebih senang kan amin, habis mainin gitu. Sampai masuk Itu amin. Kemudian yang selanjutnya hukum membaca surat. Nah, mari kita lihat. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjidah, masuk masjid. Pada rajulun, kemudian seorang masuk masjid, fa shalla summa jaa fa sallama ala nabi. Kemudian salat, setelah salat kemudian dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengucapkan salam kepada beliau. Faraddan nabiyyu alaihi salam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salamnya seraya bersabda, faqala irji fasholli fa innaka lam tusolli. Ulangi gitu, salat karena engkau belum salat. Kemudian laki-laki itu sholat kembali Pak. Setelah sholat datang lagi kepada Rasul dan mengucapkan salam. Apa yang disabdakan oleh Rasul sama? Gitu, irji fasholli fa innaka lam tusolli. Ulangi sholatmu karena engkau belum sholat. Sampai katilu kali. Gitu. Gak gawe sholat tadi gitu kan. Naon gitu kan. Kemudian akhirnya menyerah. Sahabat itu walladzi ba'atsaka bil haqqi fama uhsinu ghairahu fa'allimni. Demi yang mengutusmu dengan hak, aku tidak membaguskan sholat selain itu. Maksudnya mah, ieu teh sholat anu paling sae ya Rasul, anu ku abdi diamalkeun teh gitu tah. Pami misalkan ternyata lepat kene, ajarkanlah aku kumaha sholat anu leres teh. Tadi dia Pak ya pendidikan luar biasa. Gitu. Jadi ketika memang kita salah sholatnya kemudian ada yang mengingatkan, sanes banget gitu. Gitu. Jadi kalau ada salah sholat gitu kan diingetan, eta lepat sholatna gitu imah teu balik deui ke masjid. Jadi ketika diingatkan sholat itu malah harus meminta cing kumaha anu bener teh sholatna gitu, pangajarkeun ka abdi. Nah, ini juga sahabat demikian. Dan kita juga ketika mengingatkan itu harus hati-hati gitu kan. Ketika menyalahkan orang lain, kalau memang betul-betul dia sholatnya itu salah Allah dihurufkan waktu cici benar sholat mau gitu, jangan juga gitu. Jadi ketika memang ada kesalahan dalam sholatnya, coba kita ajak ngobrol secara berdua gitu kan, face to face gitu kan, ya ngobrol lah gitu kan, untuk mengingatkan. Kemudian idza qumta ila sholati. Nah, Nabi menjawab, apabila kamu hendak sholat, fakabir, maka ucapkanlah takbir. Sumaqro, kemudian membaca mata yassaro ma'aka minal Qur'an. Apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Nah, ini dianjurkan. Jadi setelah membaca Al-Fatihah, mata yassaro itu adalah surat yang mudah kita hafal.
Jadi surat-surat yang dibaca di dalam sholat itu Pak, surat-surat yang sudah kita hafal. Jangan sampai memaksakan can hafal dan kusabab yang dibaca akhirnya muka Quran sambil dipegang. Nah, bagaimana hukumnya ketika kita membaca sambil memegang Al-Quran itu menjadi merusak gitu Pak, merusak ketertiban atau ketumaninahan kita sholat. Yang seharusnya bersedekap dengan sempurna, dia nyepeng Quran. Kemudian yang seharusnya dianjurkan ketika sholat itu menambah kehusuan itu melihat ke tempat sujud, dia kalah kanu Quran atau HP gitu. Nah, iya sama aja. Seberangnya sama aja. Ya. Jadi Rasul itu menganjurkan ketika membaca Al-Quran itu yang mudah. Itu juga terdapat dalam surat Al-Muzammil, gitu kan? Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah oleh kalian yang mudah di dalam Al-Quran. Jadi yang mudah itu bukan berarti dibaca gitu kan, udah usah mudah oke dibaca tentu gitu kan. Maksudnya anu mudah anu sudah kita hafal meskipun surat eta tadi da urang hafalna eta gitu kan. Nah, atau enak gitu. Tenang sok gitu kan. Baca karena itu yang mudah untuk kita. Maksudnya yang kita hafal. Tapi itu bisa untuk pelaksanaan sholat wajib atau untuk sunnah seperti kita melaksanakan. Ya. Karena gini mengejar surat-surat panjang gitu kan, karena keterbatasan hafalan bukan itu untuk HP, kan? Nah, boleh nggak untuk sholat-sholat yang sifatnya sunnah kita sambil membuka HP gitu kan? Nah, ini kan dalam rangka apa? Untuk memperpanjang waktu kita belajar gitu. Kalau sholat wajib pasti kita tidak mungkin untuk membuka HP gitu kan. Tapi untuk sholat sunnah kami di sini melaksanakan gitu kan, karena kegiatannya 10 hari setelah hari terakhir gitu. Coba lihat Pak, di dalam surat Al-Muzammil menerangkan tentang apa? Sholat malam. Nah, sholat malam, sholat sunnah. Nah, jadi Allah memerintahkan faqra'u ma tayassara gitu. Jadi yang mudah gitu kan. Jadi dalam sholat malam itu sholat sunnah gitu. Jadi bacalah yang mudah yang sudah kita hafal. Bukan berarti memudahkan kita untuk membaca Al-Quran di dalam sholat gitu. Tapi bacalah yang mudah di dalam Al-Quran yaitu ayat-ayat yang sudah kita hafal. Kalaupun kita punya niat untuk menghatamkan, bagus, boleh, silakan. Tapi jadikan yang imam itu yang betul-betul hafid. Jadi tomiron, pembaca. Jadi yang mudah saja Pak, gitu kan. Yang ringan untuk kita, yang memang sudah kita hafalkan gitu. Jadi kalau 10 hari terakhir kita ada program itu, coba kita undang ustadzna gitu kan, atau imam. Khusus jam 10 hari terakhir mereka mah di booking gitu kan, imamnya 30 juz 10 hari terakhir. Wah keren banget gitu. Berarti sehari ini sabar 3 juz. Wow, itu. Nah, jadi di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menerangkan salat tahajud yang Rasulullah SAW diperintahkan gitu kan. Di malam-malam sepertiga malam. Yang mudah gitu. Yang kita hafal. Rasul mah mudahna nu kumaha? Nyaeta gitu kan nu palaranya Rasul memudahna gitu. Dan Rasul hafal gitu. Dan kita belum gitu kan, belum hafal. Nah, kita tidak perlu memaksakan. Dan itu pun akan mempengaruhi kehusuan sholat kita juga sama. Meskipun di dalam sholat sunnah, kan kita juga harus menjaga kehusuan dalam sholat sunnah juga sama. Gitu. Bukan berarti karena kualitas sholat sunnah itu berkurang seperti sholat wajib, sehingga kita membolehkan segala yang tidak boleh di dalam sholat wajib. Tidak juga, karena praktek sholat itu sama halnya sholat wajib dengan sholat sunnah itu kita harus menjaga kehusuan itu. Gitu. Nah itu. Jadi makanya Rasulullah SAW itu kan di keterangannya bahwa membaca surat 2 rakaat pertama ya, setelah Fatihah. Ya sebenarnya sih itu sunat ya, tapi kan disarankan diharuskan baca kan. Nah, cuma kan untuk surat Al-Quran ada yang panjang dan pendek. Kalau yang pendek mungkin ya kita hafal gitu ya. Tapi kan misalkan ada surat yang panjang kita boleh, itu ada batasan berapa ayat Ustaz yang boleh dibacakan? Tidak ada sebetulnya. Meskipun 1 ayat juga itu sah ya, masa sih boleh gitu.
Alif lam mim hungkul oge sok we. Ikro. Ari ikro mah eta mah belum ayat satu. Ikro mah belum ayat. Alif. Ya silakan. Mana satu lagi itu terbaca. Nah itu. Jadi tidak ada sebetulnya tidak ada batasan minimal atau maksimal bacaan surat gitu kan, surat Al-Qur'an. Cuman kita memantaskan saja gitu. Dari tujuanna namanya teh contoh surat Yasin nyot acan apa gitu kan, tapi sabab yang maksakeun baca surat Yasin ya kahiji hungkul gitu kan. Kita juga seperti itu. Atau Maryam gitu kan, nah Maryam mah mau foto anak panjang gitu kan. Saya tidak juga seperti itu. Karena saya juga kalau ketika taraweh di surat-surat panjang itu Pak, pertengahan itu ya paling satu ayat gitu kan. Satu ayat. Jadi kalau bacaannya tartil itu satu ayat karasa Pak gitu. Karasa kalau tartil, ari teu tartil Bapak boro-boro ayat sasurat oge. Teu karasa. Teu karasa. Nah, itu Pak. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada orang yang ketika sholat itu salah, itu kemudian Rasul memerintahkan untuk mengulangi sholatnya. Diingatkan. Nah di sini pelajaran penting ketika diingatkan, bukannya kita itu tidak menerima kalau memang kita salah, tapi kita harus mencari atau kita meminta untuk mengajarkan bagaimana sebetulnya yang benar itu seperti apa. Jadi ulah baut gitu kata. Dan tergantung kita juga cara mengingatkannya seperti apa juga. Jangan sampai menjadikan orang lain itu merasa tidak nyaman, merasa tidak enak, sehingga malah menghambat mereka untuk kembali lagi datang ke masjid. Kemudian kata Rasul, sumarka setelah membaca Al-Quran itu, kemudian ruku hatta tatma'inna roki'an, sampai rukunya itu tumanina. Sampai rukunya itu tumanina. Sumarfa, kemudian bangkit hatta ta'dila qa'iman, sampai tumanina juga i'tidalnya, berdiri dengan sempurna. Sumasjud, kemudian sujud hatta tatma'inna sajidan, sampai sujudnya itu tumanina. Sumarfa, kemudian bangkit lagi duduk di antara dua sujud hatta tatma'inna jalisan, sampai sempurna atau tumanina duduk di antara dua sujudnya. Nah, apa Rasul sampai diingatkan seperti itu? Karena orang ini terlihat ketika sholat, rusuh sholat. Jadi salam, langsung gitu. Makanya Rasul memerintahkan untuk diulangi lagi. Nah, makanya nanti ada dalil yang menerangkan sejelek-jelek orang yang maling, yaitu maling dina sholat gitu. Jadi seperti apa namanya ayam yang mematuk makanan. Oh, tek gitu. Jadi 4 rakaat teh semenit kurang gitu. Semenit kurang. Jadi kebut gitu. Nah, makanya saya heran gitu kan ketika ada di Ramadan itu yang sholatnya 23 rakaat 7 menit gitu. Wah, hebat. Nah, kalau tumanina, Ustaz, durasinya berapa lama? Kan itu diam sebelum bergerak ya. Iya. Misalnya lu mau ruku, mau sujud kan berdiri ya. Itu sebelum bergerak itu ada durasinya berapa lama? Ya, jadi tumanina itu Pak yang dimaksud dengan tumanina. Contoh ruku ya. Kemudian sumarka, kemudian ruku hatta tatma'inna roki'an. Sampai rukunya itu tumanina. Artinya tumanina itu Pak posisi rukunya sudah sempurna. Ketika sudah sempurna, nah kalau rukunya belum sempurna, jangan dulu membaca doanya. Jadi kita sempurnakan dulu posisi ruku. Kalau rukunya sudah sempurna, baru kita membaca doa. Nah, disitulah posisi tumanina gitu. Jadi tenang, kalem. Kita harus merasakan dulu atau memperhatikan dulu posisi ruku kita gitu. Jadi jangan sampai sebelum ruku orang geus maca di luhur kene dua ruku, Pak. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Itu kan tidak tumanina gitu. Bukannya itu pengertian tumanina itu kita sebelum bergerak diam sejenak. Apa seperti itu? Tidak. Jadi nanti itu mah posisi-posisi tergantung pada posisi sholatnya. Jadi ketika tumanina itidal atau sempurna itidal itu seperti apa? Ya berdiri.
tegak. Nah itu tumanina, itu sempurna. Gitu. Kemudian ketika sujud, nah sujudnya itu sudah sempurna. Semua bagian-bagian sujud itu harus menekan ke bumi, gitu kan? Kaki, lutut, tangan, kemudian jidat sama hidung itu harus menekan ke bumi. Kalau sudah merasa sempurna sujud kita, baru kita membaca. Nah, jadi posisi tumanina itu menyempurnakan posisi di dalam sholat kita. Gitu. Tidak perlu, ada jeda. Nah, maksud jeda itu karena kita menyempurnakan terlebih dahulu, gitu kan. Bukan berarti harus ada jeda dulu. Yang dimaksud dengan tumanina itu tidak, tapi menyempurnakan posisi ketika kita perubahan dalam sholat. Punten, contoh seperti ini gitu. Allahu Akbar. Nah, termasuk ketika awal sholat gitu. Ada orang tetap sapi aja gitu. Jadi jangan sampai kan kelempang kayaknya tuh. Allahu Akbar. Nah, itu kan tidak tumanina itu kan gitu kan. Itu. Jadi kita itu harus merapikan dulu sholatnya udah siap, baru Allahu Akbar. Itu cuma kelumpang ya, gitu. Allahu Akbar. Nah itu sesuai gitu. Kemudian ketika rukuk waladhdallin amin, kita membaca surat pendek Allahu Akbar. Nah posisi rukuk Pak, kita sempurnakan dulu. Sudah lurus tidak? Gitu kan? Kita itu sudah tenang tidak? Gitu. Ya macam ya rukuk can nepi acan gitu. Gue subhanarabbiyal adzim. Karena kayak kahanap, beres kan bacaannya. Gecekat deui atuh gitu. Nah, kemudian i'tidal. Ketika i'tidal kan sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Nah, sempurnakan dulu. Kadang merama kieu gitu. Ketika Rabbana walakal hamd turun atau sujud. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Allahu akbar. Tadi tidak tumanina. Itu. Jadi tempatkanlah posisi dan bacaan doa sesuai pada tempatnya. Gitu. Jadi posisinya kita sempurnakan dulu, baru kita baca doanya. Gitu. Ruku, sempurnakan dulu ruku, baru kita baca doanya. Itulah tumanina, Pak, gitu kan, di dalam sholat. Gitu. Nah itu seperti itu. Nah makanya Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadis ini karena ada seorang ini yang ketika sholat itu sholat gitu kan. Jadi tidak pada tempatnya harus dibaca doa gitu kan. Nah can ruku harus beres baca anak gitu kan. Nah dan yang seperti itu. Karena sebenarnya kan doa-doa di ruku sujud kan sunat tidak wajib ya. Berarti kita boleh kan tidak baca doa juga Pak Ustaz. Nah, itu tidak seperti itu juga. Karena di dalam bagian-bagian bacaan-bacaan sholat itu, ketika pada posisi itu sangat dianjurkan. Meskipun sunnah, tapi sunnah muakkadah yang tidak bisa kita tinggalkan. Gitu. Jadi tidak bisa kita tinggalkan. Maka kesempurnaan sholatnya itu tidak bisa menjadi sempurna. Makanya Rasulullah SAW di dalam doa-doa ruku itu atau doa ruku sujud itu, dalam sujud itu ada minimal bacaan. Berapa minimalnya kan? Satu kali. Kenapa sampai ditentukan satu kali minimalnya? Berarti kan dianjurkan pisan gitu kan. Tidak boleh kita lewatkan dalam bacaan. Kalau kita tidak membaca, itu kita tidak akan bisa mendapatkan tumanina posisinya gitu. Kalau kita tidak membaca karena ruku temaca gitu kan. Karena kan yang jadi rukunya rukun fi'linya itu rukunya. Iya, gitu. Karena kan kita untuk mengejar tumanina itu disempurnakan dengan bacaan gitu kan. Tumanina, kemudian baca kan tenang atau dari pas macam apa gitu. Kita mau rusuh gitu. Jadi ketika mau menyempurnakan posisi ruku, kemudian kita membaca tenang gitu ta. Ayeuna posisi sempurna kemudian tidak membaca rusuh gitu kan. Naik. Nah, meskipun nanti ada minimalnya cuma satu kali, tetap kita juga harus memposisikan ruku kita itu tumanina dengan ketenangan, dengan kesempurnaan posisi itu. Nah, itulah yang Rasulullah SAW perhatikan di dalam sholat kita, sehingga sholat kita itu menjadi istirahat kan gitu kan, tempat istirahat. Jadi jangan sampai saat sholat atau jadi muhaimong gitu kan, malah jadi capek gitu. Gitu. Jadi sholat itu harus menjadi
tenang, ketenangan. Nah, kemudian lihat keterangan Pak. Membaca surat dalam sholat sangat dianjurkan pada rakaat ke-1 dan kedua. Tetapi hukumnya tidak wajib, juga bukan rukun sholat. Kalau tidak membaca kumaha, batal sholatnya mah sah we gitu. Cuman kesempurnaan pahala atau ganjaran di dalam sholat itu menjadi berkurang gitu. Karena yang menjadi rukun itu surat Al-Fatihahnya. Oleh karena itu, siapa yang lupa membaca Al-Quran selain Al-Fatihah, sholatnya sah dan tidak perlu sujud. Gitu. Malahan nanti ada keringanan Pak bagi orang-orang yang tidak hafal Quran. Gitu. Nantilah ada maunya dilatih bacaan ada. Seperti bacaan zikir untuk menggantikan bacaan Al-Quran yang memang kita tidak hafal. Gitu. Kemudian yang selanjutnya nomor 3, membaca surat setelah Al-Fatihah pada 2 rakaat pertama. Kita lihat hadis riwayat Al-Bukhari. An Abi Qatadah, dari Abu Qatadah. Qala, ia berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u, membaca firraqataini pada 2 rakaat al-ulayaini, 2 rakaat pertama. Min sholati dhuhri, ketika sholat zuhur, bi Fatihatil Kitab, dengan Al-Fatihah, wa surataini, dan dengan 2 surat. Yutawwilu fil ula, Rasul memanjangkan rakaat yang pertama, wa yuqassiru fi tsaniyati, dan memendekkan atau meringankan rakaat yang kedua. Nah, iya Pak sunah nama gitu. Jadi kalau kita jadi imam, rakaat pertama mah rada panjang gitu. Rakaat kedua Kuhu. Jadi kalau Rasul itu Pak yang paling pendek itu ketika dibaca maghrib itu apa namanya al-alam gitu, Fatah, seperti itu. Itu pondok gitu kan. Ini pondoknya eta gitu kan al-alam gitu. Ya orang alhamdulillah pondok orang bukan. Pokoknya sudah trikul. Jadi posisinya rakaat pertama itu agak panjang, rakaat kedua pendek. Kumaha tuh sadari tibaliknya sebetulnya mah tidak menjadi masalah. Cuman kalau kita lihat Rasulullah SAW gitu. Jadi rakaat pertama dipanjangkan, rakaat yang kedua itu pendek. Wa yusmi'ul ayata ahyanan. Nah, terkadang Rasul memperdengarkan Pak bacaannya kepada kami. Kita sholat naon? Sholat zuhur. Dikeraskan ya. Coba lihat redaksinya. Ahyanan. Kadang ya, kalau nanti ada misalkan ternyata yang menjadi imam tiba-tiba ngajaharkeun pas zuhur, itu urang teh sibuk subhanallah. Nah, memang karena Rasul pernah gitu. Kadang-kadang berarti menunjukkan seringnya Rasul mah isi gitu ketika zuhur. Begitupun fil asri hakadha fi subhi gitu. Jadi asar itu subuh oge, kalau subuh dijaharkan gitu. Maksana menyebutkan hakadha di situ itu posisi ketika membaca rakaat pertama panjang, rakaat kedua diringankan gitu. Ayeuna subuhna Rasul kumaha? Nah, Rasul makan setiap subuh itu mendawamkan atau membiasakan baca surat as-sajdah. As-sajdah subuh teh kirang langkung sabarahannya 2 lembar gitu. Itu minimal gitu lah subuh. Nya memang atuh kudu dan subuhna mah bari olahraga ya, Bang. Subuh pangponok kan subuh yang ngasar 2 rakaat nya ponok deh, aduh gitu kan subuh mah udah meningkat tuh. Hari maghrib mah wajar lah ponok atin gitu kan, kulhu atin atau yang lain gitu. Ya silakan dari subuh mah itu ada panjang. Tidak apa hilang subuh. Nah itu.
Kalau di sini dulu mungkin yang setahu saya yang biasa subuh agak panjang itu dulu ketika masih di Almanar. Diam di Almanar. Nah, kalau di Almanar itu satu surat, satu gitu kan, Jamil gitu kan. Subuh itu gitu kan. Kalau nomor jamaah teh nu di pasar gitu kan. Pasar-pasar kumpul gitu. Ya kita coba karena masih kebiasaannya seperti itu, mereka mengikuti ya silakan gitu. Alhamdulillah itu juga menjadi satu kebiasaan. Jadi ketika subuh itu memang harus coba kita membiasakan. Jadi ulah keenakan ting gitu kan, gitu. Atau kita memperkenalkan kepada mamu itu membaca potongan-potongan di luar juz 30 kalau kita hafal. Jika ayat kursi, bahkan nanti apa gitu kan, baca we teu naon saayat oge lumayan eta teh setengah halaman atau ayat kursi teh gitu. Sok bacakeun gitu. Silahkan gitu. Tahu. Ayeuna Al-Baqarah kan apa? Awal, tengah, akhir. Nah baca deh gitu kan. Karena gitu. Jadi kita membiasakan kepada makmum itu mengenalkan ayat-ayat Al-Qur'an gitu. Jadi ulah sampai jadi alasan makmum teh joe obrolan gitu. Imam panjang-panjang teh ini cenah maca teh gitu. Padahal urang minta hafal gitu. Macana ngan bahaya gitu. Jadi kita mengenalkan bahwa Al-Qur'an bukan hanya itu saja. Tapi Al-Quran itu banyak 114 surat, 30 juz harus kita kenalkan. Gitu. Yang asing-asingnya gitu, supaya tidak menjadi kebiasaan. Nah, itu Pak. Kemudian yang selanjutnya, hadis yang selanjutnya, An Anas bin Malik dari Anas bin Malik. Kana rajulun minal ansori. Pernah seorang ansor ya ummuhum mengimami fi masjid Quba, di masjid Kuba. Fakana kullama ftataha suratan. Lalu setiap kali ia hendak membaca surat, yaqra'u lahum fi sholati faqara'a biha ftataha bi qul huwallahu ahad. Jadi ieu imam teh Pak tiap imaman teh qul we gitu. Alhamdulillah tuh sahabat ya nya. Berbeda lagi urang gitu. Tapi tinggal lah gitu. Kulhu tiap imaman teh Pak, kulhu. Gitu. Diawali, dibuka. Nah, eta nu pada dipahami teh, dibuka. Kulhu. Tos kulhu. Tos kulhu naon? Surat An-Nisa tos kulhu. Surat-surat panjang gitu. Teu kulhu hukul Pak, ari urang mah. Kulhu we hukul. Hatta yafruqu minha. Nah, sampai selesai. Summa yaqra'u bisuratin ukhra ma'aha. Kemudian membaca surat yang lain tuh, ya. Jadi dibuka nama kulhu, tapi kadituna surat yang lain. Surat mana? Nah, tong ditaros Pak sahabat surat naon gitu. Ada orang alhamdulillah cukup we kulhu. Nah kemudian wakana yasna'u dzalika fi kulli rak'atin. Dan dia melakukan itu dalam setiap rakaat. Jadi setiap rakaat gulu aja gulu gitu kan dari awal. Falamma atahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, akhbaruhu, mereka mengabarkannya tentang hal itu. Faqala, kemudian Rasul bertanya, "Ya fulan, ma yamna'uka mimma ya'muru bihi ashabuka wa ma yahmiluka an taqra'a hadhihi surata fi kulli rak'atin." Wahai fulan, apa yang menghalangi kamu dari sesuatu yang diperintahkan para sahabatmu, dan apa yang membawa kamu untuk membaca surat ini dalam setiap rakaat? Sahabat tinggal alasan. Faqala ya Rasulullah inni uhibbuha. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mencintai surat ini. Sami Pak, orang cinta? Cinta. Naon alasanna orang cinta? Ari urang mah pondok, sahabat mah beda cinta naon gitu. Naon cinta karena makna isi kandungan yang ada di dalam surat tersebut. Gitunya orang eta beda seutik lah gitu kan. Ari urang mah cinta aku pendek. Nah, gitu ari sahabat mah cinta aku paham. Nah itu Pak.
Nah, kemudian kalau kita bagaimana kalau setiap sholat itu mau dibuka dengan kulhu gitu. Dibuka dengan kulhu ya mangga-mangga wae gitu kan, silahkan. Cuman itu alasannya teh gitu. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna hubbaka iyyaha adkhalakal jannata. Sesungguhnya kecintaanmu kepada surat ini akan memasukkan kamu ke surga. Banyak gitu. Untung orangnya cinta. Cinta orangnya gitu, maka akan memasukkan ke surga. Apakah seperti itu? Pak. Mual mungkin kan hanya berbataskan cinta kepada surat Al-Ikhlas, jual masukkan orang ke surga mual. Tidak masuk akal tuh Pak. Kan ukur cinta hukum mah gitu. Sahabat itu memahami dan mengamalkan isi ayat di dalam ayat itu. Gitu. Itulah yang menyebabkan dia masuk ke surga. Nah, gitu. Ada cinta hukum ada gampang orangnya cinta gitu. Walau cinta. Cinta ku pendek sih masuk akal henteu. Lamun alasan aku pendek kurang masuk surga. Itu masuk akal gitu. Nah, maka beda dengan sahabat. Jadi sahabat ini selalu dibuka setiap jadi imam itu diawali dengan kulhu gitu. Dan luar biasa. Dan setelah kulhu itu melanjutkan ke surat yang lain. Ulangnya sokwe dibuka ku kulhu kalipuna surat naon apalah silakan tidak apa-apa kan mata yasaro gitu kan yang mudah kita baca, tidak perlu kita memaksakan. Kemudian yang selanjutnya Pak, hadis riwayat Abu Daud an rajulin min Juhainah, dari seseorang orang Juhainah, annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi subhi idza zulzilatil ardu, membaca surat pada salat subuh idza zulzilatil ardu. Wah, pondok Pak. Fi rakaataini, pada kedua rakaatnya. Kiltaihima fala adri anasiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam am qara'at dzalika amdan. Aku tidak tahu apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lupa atau sengaja membaca surat itu. Biasanya panjang gitu kan. Nikmat itu kalau ono gitu tah eta susilatnya jeung di rakaat dua-duana deh gitu kan. Nah, maka para sahabat itu mengira, tapi tidak mungkin gitu kan. Rasulullah SAW. Nah, tapi di sini ada pelajaran. Apa pelajarannya, Pak? Keterangan. Membaca dua surat dalam satu rakaat hukumnya boleh, selama tidak dijadikan rukun sholat atau keutamaan. Begitu juga membaca surat yang sama pada rakaat ke-1 dan kedua. Gitu. Jadi boleh, silakan. Ayeuna sarakaat teh mau dua surat Pak eta deui gitu kan. Hiji kulhu, kedua kulhu. Hiji kulhu, kedua kulhu, atau Bapak sedang menghafalkan satu surat di mana surat itu baru Bapak teh hafalkeun, yang dimurojaah dina salat gitu kan. Silakan. Rakaat pertama ayat hiji kalima, rakaat kedua ayat hiji kalima deui. Silakan, itu tidak apa. Gitu. Mangga wae. Makanya apalagi kalau orang yang hafalannya banyak gitu, itu harus gitu kan. Harus dibaca di dalam sholat. Nah makanya Pak, punten kalau kita sholat itu coba Pak gitu kan, papai bacaannya gitu. Jadi ulah sampai balikan deh kadinya di gitu kan. Komo kalau kita lagi sendiri gitu, tengah aja tenangon gitu kan, jual kadiri cuma macatnya gitu. Di bawah ada pikeun ka ayeuna. Nah coba kita cek Pak bacaan kita atau hafalan kita. Anas Pak apa Al-Falah, apa Al-Ikhlas, Al-Lahab, Tabat Yada, An-Nasr, Idaja, Al-Kafirun, apa Al-Kausar, wah berapa Al-Kausar apa, Al-Ma'un, Al-Waita, Quraisy, apa Al-Fil, apa Al-Humazah, Al-Asr, Al-Asri, At-Takasur, Al-Hakumut, Al-Qari'ah tuh Pak, banyak Pak hafalan orang. Jadi dari Ana sampai Al-Qari'ah kita itu sudah hafal 42 surat.
Banyaknya. Banyak tapi nah anu diapal, nah anu dibaca tadi gitu banyak gitu. Orang tak selalu tiga hafalan gitu. Karena tadi papa orang bacaan gitu. Atau kita tidak memanage Pak ketika waktu sholat mana nolek dibaca, nolek dibaca. Kan sekarang mah keur ngalamun oge macana kadinya deui gitu. Anas deui gitu. Gitu. Jadi harus kita manage gitu kan. Kita jadwalkan. Karena Rasul pun seperti itu. Rasul sama menjadwalkan hafalan-hafalan. Omong itu 30 juz. Wah, tidak bisa Pak kalau tidak dijadwal dalam sholat. Sulit Pak gitu. Jadi harus dijadwal. Kemudian hafalan banyak, wah sholat tahajud itu harus kudu eta mah gitu. Iya, karena tidak mungkin kan ayeuna mah murojaah atau jadi imam deui. Jong-jongan we, itu 30 juz, ada urang makmum. Tidak bisa juga seperti itu. Imam juga harus melihat kondisi makmum. Kemudian yang selanjutnya, An Hudzaifah dari Hudzaifah. Qala ia berkata, Sholaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dzata lailatin, pada satu malam. Faftatahal Baqarah. Rasul membuka surat pertama itu dengan Al-Baqarah. Fakultu yarkau indal mi'ah. Aku mengira beliau akan ruku pada ayat ke-100. Ya, sahabat mangirana sampai kasih dak itu gitu. Urang mah karek ngadangu Imam Alif Lam Mim, wah geus kosehan we. Di laeun we gitu. Ya, cadana geus kosehan. Sahabat mah luar biasa. Sugan teh rek di ayat 100 ruku gitu. Ari pe summa mado. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan yusolli biha fi raqatin famado fakultu yarka'u biha summa ftatahan nisa faqara'aha summa ftataha ali imron faqara'aha yaqra'u mutarassilan. Aku mengira beliau akan sholat dengan surat itu. Nah, kalau 100 rakaat Pak, 100 rakaat. 100 ayat sugante gitu kan. Rasul bade ruku di akhir surat Al-Baqarah. Kebayangnya. Eta dina murat kali sabaraha jam Al-Baqarah. Al-Baqarah hungkul, tapi beliau terus melanjutkan. Aku mengira beliau akan ruku setelah selesai surat itu. Tapi kemudian memulai surat An-Nisa. Kemudian beliau memulai surat Ali Imran. Lalu beliau membacanya dengan santai. Berapa lama sholat itu? Santai Pak. Luar biasa. Tilu surat ya Pak? Tilu surat dalam satu rakaat. Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Gitu. Nah Pak, yang sebelumnya menerangkan bolehnya membaca 2 surat dalam satu rakaat atau surat yang sama rakaat ke-1, rakaat kedua juga boleh. Kemudian hadis ini juga menerangkan bolehnya mencampur tidak sesuai dengan urutan surat gitu. Silahkan. Kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW membaca urutannya Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran. Seharusnya kalau kita lihat mushaf kita yaitu Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa gitu. Jadi misalnya Bapak, namanya teh anaba gitu kan, masuk gitu kan. Kak Al-Mulk, masuk ke juz 28 Al-Mujadalah gitu kan. Silakan gitu kan. Silakan. Mangga dalam satu rakaat. Wah, keren banget. Luar biasa. Sudah membaca potongan-potongan ayat. Kalau mau sepotong. Nah, lanjut. Satu ayat tapi dirangkaikan gitu kan dalam. Kalau ini, Oh ya, nah coba ini hadis ini teh full ya. Al-Baqarah habis semuanya. kan ini sampai dijelaskan mengira sampai ayat 100 tapi dilanjutkan. Jadi mengira setelah surat Al-Baqarah selesai mau ruku ternyata dilanjutkan gitu. Sampai tamat. Nah, sampai tamat. Ya, kita tidak bisa membayar itu. Gitu. Kalau dilihat nanti Pak terusan hadis ini Hudzaifah itu sampai di dalam hatinya itu serasa aku ingin pergi dari Rasul gitu kan. Itu kuatin gitu kan. Itu Hudzaifah sebagai sahabat. Kalau yang tadi yang Pak Ustaz Nah, coba lihat hadis yang terakhir.
An Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi rak'atayil fajri fil ula minhuma. Pernah membaca pada rakaat pertama salat qabla subuh, ya. Minhuma qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Surat Al-Baqarah ayat 136. Dan pada rakaat kedua, amanna billahi washhad bi anna muslimun. Ali Imran ayat 52. Nah, catatan yang pertama, bolehnya membaca sebagian surat, gitu kan? Jadi sebagian surat selain Al-Fatihah hukumnya boleh. Jadi potongan-potongan rakaat pertama, rakaat kedua, potongan surat iya, rakaat kedua, potongan surat iya, itu boleh. Kemudian bagaimana dalam satu rakaat 2 potongan surat? Nah, ini para ulama tidak memperbolehkan. Karena apa? Mengkhawatirkan dianggap potongan surat ini ketika dilanjutkan dengan surat yang lain potongannya juga nanti seolah-olah dalam satu surat, sehingga maknanya menjadi rancu dan tidak saling berhubungan satu sama lain. Nah itu, jadi yang boleh itu, yang bagus itu, dan yang baik itu yaitu rakaat pertama potongan aja di tengah-tengah, rakaat kedua potongan surat yang lain, itu boleh, silakan. Kemudian, apakah harus mengawali dengan bismillah? Sebetulnya tidak perlu, gitu. Karena kita memulai di tengah-tengah, setelah waladhdallin amin, kita lanjutkan saja langsung di tengah-tengah ayat, gitu, atau di tengah-tengah surat. Kalau di awal surat, nah, sebagaimana kemarin yang sudah disampaikan, maka bismillahnya harus dibaca. Seperti halnya ketika kita membaca surat Al-Baro'ah. Al-Baro'ah tidak ada sama sekali bismillah, Pak. Atau bah? Kan tidak ada. Gitu. Ketika kita baca di dalam sholat, ya langsung saja. Setelah waladhdallin amin, langsung saja baro'atun. Tidak perlu membaca bismillah. Karena di dalam ayatnya pun atau dalam Qur'annya pun tidak dicantumkan bismillah itu dengan alasan-alasan dari para ulama mengenai surat At-Taubah. Nah, itu menjadi pelajaran ketika kita memotong atau mengambil potongan di tengah-tengah surat, tidak perlu bismillah, langsung saja gitu. Contoh, saya sering mengambil potongan di juz 30 itu surat An-Naba dari ayat 21. Nah, bukan 21 teh inna jahannama kalau tidak salah, di tempat oke. Jadi ayat 21 inna jahannama kanat mirsada, dan lanjutkan gitu. Kemudian di surat An-Nazi'atnya saya ngambil dari tengah-tengahnya itu ayat 27. Antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Nah, gitu. Jadi silakan. Rakaat pertama ini potongannya, rakaat kedua ini. Tapi kalau dalam satu rakaat itu digabungkan potongan-potongan, itu sangat tidak dianjurkan. Karena dikhawatirkan dianggap nanti menggabungkan dalam satu bacaan surat yang berbeda. Jadi tadi yang Rasulullah kan full ya, suratnya full ya. Nah, kalau suratnya full itu boleh. Seperti saya juga sering membaca di 3 surat terakhir gitu. Jadi 3 surat terakhir itu Pak, coba kita coba untuk membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, nah gitu. Sarakaatkeun gitu. Sarakaatkeun gitu. Jadi ketika makmum rek ruku dengan terus gitu. Coba gitu kan. Itu anak orang kayaknya. Jadi bisa mengenalkan tentang cara-cara membaca surat di dalam sholat, termasuk ketika ada
ayat sajadah. Coba kurang teh Pak amalkeun. Tapi kalau ada kita membaca ayat sajadah, bejaan heula makmum gitu. Bisi pabeurit engke teh makmum gitu. Subhanallah sujud. Ieu pokok makanya imam teh cing atuh subhanallah gitu kan. Jadi ulah jadi kita kasih tahu dulu gitu kan, bahwa rakaat pertama kita akan baca surat Al-Insyiqaq. Dan di surat Al-Insyiqaq itu ada ayat sajadah. Insyaallah nanti kita akan melaksanakan sujud sahwi. Hari itu teh imam nak poho deh. Kalau terus saya tamat gitu nya sudah naon gitu. Gitu. Jadi silakan. Nah, jadi ketika di di tempat-tempat kita yang jarang untuk melaksanakan hal yang seperti itu, maka kita instruksikan dulu ke makmum sehingga tidak pabaliut gitu kan, ke pabelit gitu. Jadi jangan sampai menganggap imam poho di mana teu poho lah gitu. Seperti surat Al-Alaq gitu kan. Al-Alaq itu kan ayat sajadahnya Pak di akhir. Wasjud dari di akhir gitu. Jadi kalau mau sujud ya silahkan saja gitu. Kalau mau dilanjutkan maka tidak dilanjutkan juga ke surat yang selanjutnya tidak apa-apa boleh. Cuman kan ayeuna geus sujud teh cekat, geus dekat. Lugu deh gitu. Nah itu yang menjadi makmum teh oh pohon barunya tadi sujud langsung gitu. Enak rukuh lah. Nah makanya dalam instruksi-instruksi atau sunah-sunah di dalam sholat itu seperti melaksanakan sujud tilawah, kita instruksikan dulu ke makmum, kasih tahu gitu supaya nanti pabaliut gitu kan di makmum gitu. Kayak jadi nyalakan imam gitu kan, imam pohon wah gitu. Nah itu Pak teknik atau kaifiat membaca surat di dalam sholat. Jadi pentingnya membaca amin sangat dianjurkan, tidak boleh kita tinggalkan dan anjurannya pun harus dikeraskan. Suaranya dilantangkan, dikeluarkan karena keutamaan yang begitu luar biasa ketika kita bersamaan mengucapkan amin bersama malaikat, imam makmum, maka ghufira lahu ma taqaddama min dan dihapus dosanya yang telah lalu. Kemudian membaca surat setelah Al-Fatihah itu juga sangat dianjurkan, itu meskipun tidak sampai wajib dan tidak termasuk rukun, tapi Rasul tidak pernah meninggalkan. Nah itu Pak catatan nanti gitu. Rasul tidak pernah meninggalkan. Nah, ayeuna urang meninggalkan gitu. Nah, naonan gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi Rasul juga memberikan instruksi mata yassar. Yang mudah untuk kita surat-surat yang sudah kita hafal. Kita baca di sana. Kemudian yang selanjutnya yaitu teknis atau bacaan-bacaan surat, yaitu baik secara berurutan atau tidak berurutan itu diperbolehkan. Baik dua surat yang sama dalam satu rakaat, tapi sampai akhir selesai tadi itu kan, itu boleh. Atau dua surat yang sama dalam dua rakaat itu juga boleh, silahkan. Gitu. Itu menjadi bahan untuk kita ketika kita murajaah hafalan kita. Nah itu mungkin Pak yang bisa disampaikan untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat ilmu untuk kita semua dan bisa kita amalkan dalam pelaksanaan ibadah sholat kita sehari-hari. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.